Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya dari program studi pendidikan fisika. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan presentasi saya, yaitu mengenai pengorganisasian untuk aksi. So, teman-teman sekalian, silakan tonton video berikut ini. Yang pertama yaitu pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini merupakan suatu proses mendesain struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi habis berbagai tugas atau pekerjaan kepada semua anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, dalam pengorganisasian yaitu adanya proses pengorganisasian. Yang pertama yaitu rencanakan organisasi berdasarkan tujuan, yang kedua yaitu membagi kriteria tugas, yang ketiga, alokasi sumber daya untuk melaksanakan tugas. Dan yang keempat, yaitu evaluasi hasil dan strategi pembentukan organisasi perusahaan. Tindakan strategi dan pengorganisasian. Nah, strategi modern dan bentuk organisasi itu dirancang untuk meminimkan kompleksitas eksternal dengan beroperasi di dalam lingkungan yang stabil, di mana kunci sumber daya dapat dikooptasi atau diinternalisasikan secara internal dengan standar leasing, rutinitas, dan membuat karyawan dapat dipertukarkan. Pada saat kompleksitas tidak dapat dihindari, perusahaan berusaha untuk mengisinya menyertakan unsur logika di mana kompleksitas eksternal, yang contohnya yaitu market orientation, diakomodasikan sebagai biaya otonomi dan fleksibilitas internal, atau kompleksitas internal adalah prioritas tertentu pada biaya persaingan. Yang kemudian yaitu ada manajemen aksi. Nah, manajemen aksi ini adalah suatu cara yang digunakan untuk mengatur suatu aksi massa agar tetap terkoordinir dan sesuai dengan rencana dan target awal. Yang mana berdasarkan sifatnya, aksi dibedakan menjadi aksi sporadis dan aksi terencana. Jadi guys, aksi sporadis itu merupakan aksi yang tidak didahului dengan suatu konsep serta perencanaan yang matang. Dan aksi terencana itu suatu aksi yang mempunyai target berjangka, konsep perencanaan yang jelas dan matang. Aksi. Nah, aksi sendiri ini jika kita matang dengan segala rencana dan memaksimalkan pengorganisasian, langkah selanjutnya adalah melaksanakan tindakan atau aksi. Tindakan ini tentu saja sebagai langkah nyata dalam mencapai sebuah tujuan. Sebab sebagus dan serapi mungkin sebuah rencana, mustahil tercapai sebuah tujuan tanpa aksi nyata. Dalam hal ini, tentunya setiap tindakan harus sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam rencana, serta mengikuti rel aturan antar bidang. Disinilah akan terlihat masing-masing bidang menjalankan fungsinya. Dalam organisasi, apakah komunikasinya berjalan dengan baik atau tidak? Jika berjalan baik, tentu akan memuluskan pencapaian terhadap tujuan. Nah, tetapi jika tidak berjalan baik, bukan mustahil akan tersedak. Jangankan meraih tujuan, kemungkinan terburuknya yaitu roda organisasi akan berhenti di tengah jalan atau mogok. Ya. Kemudian untuk memaksimalkan tindakan atau aksi tentunya ada beberapa hal yang mesti dilakukan oleh pengurus organisasi. Yang pertama yaitu mengetahui tugas dan fungsinya secara jelas. Yang kedua yaitu membuat program jangka panjang dan pendek. Yang ketiga mengkomunikasikan setiap tindakan dengan bidang lain. Yang keempat yaitu saling memberi dukungan di setiap tindakan. Yang kelima yaitu mengadministrasikan setiap tindakan atau aksi sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam yaitu mengevaluasi dan melaporkan setiap selesai melaksanakan tindakan. Tahap-tahap aksi. Yang pertama yaitu adanya perencanaan aksi. Nah, perencanaan aksi ini dibagi menjadi pengalihan isu yang diangkat. Contohnya yaitu misalkan isu politik, isu ekonomi, isu kemanusiaan, dan isu-isu lainnya. Yang B yaitu pembahasan isu yang diangkat meliputi baik itu isu sentral atau grand isu, yang mana isu sentral ini merupakan isu yang langsung muncul dari suatu fenomena. Yang kedua yaitu isu turunan, isu yang merupakan biasaan tarikan dari isu sentral. C yaitu penentuan target aksi. Target aksi yaitu meliputi target maksimal, tujuan yang hendak dicapai, atau turunnya Soeharto oleh gerakan reformasi tahun 1998. Nah, target minimal yaitu opini publik atau solidaritas. Yang kedua yaitu pelaksanaan aksi. Dalam tahapan inilah peran dan fungsi pelaksanaan aksi diaplikasikan sesuai dengan tugas masing-masing.
Komunikasi serta koordinasi antar perangkat aksi tidak boleh terputus karena perubahan situasi di lapangan sangatlah cepat, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dalam suatu aksi dapat dihindari. Misalnya provokasi, interpelan, represif aparatif, dan kaos. Yang ketiga yaitu adanya evaluasi. Nah, dalam tahap ini dibahas mengenai pelaksanaan aksi di lapangan dengan tujuan yaitu mengetahui kesolidan masa aksi, mengukur tingkat keberhasilan aksi atau target, mengetahui kelemahan kesalahan aksi. Yang keempat yaitu pengawalan isu. Tahap ini merupakan paksa aksi yang dijalankan untuk aksi yang menganalisis yang bersifat jangka panjang dengan tujuan agar isu yang diangkat selalu ada korelasi, tawakal dan konsisten serta target-target yang berjangka dapat terpenuhi. Yang kelima yaitu teknik orasi. Untuk melakukan orasi, sang orator harus mempunyai gaya dan teknik berorasi mengikuti arti pentingnya orasi dalam suatu masa aksi. Beberapa hal yang harus diketahui oleh orator yang pertama yaitu sebelum melakukan orasi, terlebih dahulu mempelajari psikologi massa dan type massa. Yang kedua yaitu mengorbankan semangat massa dengan memekikkan jargon-jargon atau yel-yel secara berapi-api. Kemudian, orator harus menunjukkan performance yang agresif atau karisma. D, yaitu seorang orator harus menguasai materi yang hendak sedang diangkat. E, menggunakan bahasa yang jelas sesuai dengan tipe massa, lantang, dan doktriner melalui retorika-retorika yang dapat mengharmonisi massa. Yang F, yaitu menarik simpati massa melalui ekspresi wajah. Permasalahan yang sering dihadapi di lapangan adalah kekautan baik itu yang disebabkan oleh ketidaksiapan mental atau materi. Akan tetapi itu bisa dieliminir dengan pengalaman lapangan. Yang terakhir yaitu aturan hukum. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat umumnya bahwa beberapa hal penting dalam undang-undang yaitu penyampaian pendapat di muka umum tidak boleh dilaksanakan di tempat tertentu. Yang B yaitu dilarang membawa benda-benda berbahaya keselamatan umum, baik itu saja, molotov, dan lain-lain. Yang C menyampaikan laporan atau pemberitahuan tertulis kepada pihak kepolisian setempat selambat-lambatnya 3 kali 24 jam sebelum aksi dilakukan. Apabila ini tidak dilakukan, aksi dapat dibubarkan. Yang D yaitu surat pemberitahuan memuat tentang tujuan dan maksud aksi, waktu dan acara, rute, jumlah massa, penanggung jawab aksi, di mana dalam UU ini 100 massa 1 orang penanggung jawab. Nah, ini ada satu kalimat penting yaitu knowing is not knowledge, we must apply it, will is not knowledge, we must put it into action. Ini dikatakan oleh Leonardo da Vinci. Terima kasih. Jadi teman-teman sekalian, itu dia materi presentasi saya pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton presentasi dari saya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.